Halo teman-teman, apa kabar? Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin untuk semua. Pasti sedang sibuk berkumpul bersama keluarga dan berlibur ya, merayakan hari kemenangan bersama keluarga tercinta. Nah, cuman harus tetap saya himbau ya, apalagi bagi mereka yang bepergian gitu ya, mungkin banyak aktivitas hingga capek-capek, ada beberapa penyakit yang tanda kutip agak menghantui nih, jadi amit-amit nanti setelah liburan malah sakit gitu ya, jadi harus diwaspadai ya. Nomor satu tentu yang paling sering adalah penyakit infeksi saluran napas atas, influenza, flu ya, sakit radang tenggorokan, dan teman-teman ya demam-demam karena virus ya, pegelinu gitu ya, itu nanti bakal banyak ya penyakit-penyakit seperti itu pasca mudik dan pasca libur lebaran, karena kan ya satu banyak aktivitas, dua mungkin kurang istirahat ya, ketemu banyak sanak saudara, apalagi amit-amit sanak saudaranya ada yang sakit juga ya, jadi batuk pilek, nggak pakai masker gitu ya. Makanya mungkin himbauannya adalah nomor satu, tetap teman-teman istirahat yang cukup, jaga pola makan dan asupan yang baik gitu ya, minum juga jangan sampai kurang, dan bagi yang sedang tidak enak badan tapi terpaksa ketemu sama keluarga karena dalam rangka lebaran, ya tolong dipakai maskernya supaya jangan sampai menyebarkan virus dan kuman-kuman ke sanak saudaranya gitu ya, supaya jangan pada makin banyak yang sakit saluran napas nih gitu ya. Nah, kemudian tentunya karena rangkaian lebaran itu syarat dengan banyak tekanan penyakit yang kedua menghantui setelah libur lebaran ini adalah penyakit saluran cerna gitu ya. Jadi terutama bagi yang punya sakit lambung nih, hati-hati kalau makannya kebanyakan. Terus juga kan makanan lebaran tuh banyak daging-daging ya, tinggi lemak, tinggi pedes ya, pedesnya banyak gitu ya, santan-santan. Nah itu resiko sakit mahnya juga kambuh ya. Belum lagi sakit diare kalau misalnya banyak jajan dan ternyata amit-amit jajannya kurang bersih atau kurang cuci tangan yang benar, itu juga resiko kejadian diare meningkat pasca libur lebaran ini gitu ya. Dan saya juga mau menghimbau buat mereka yang punya riwayat radang kantong bedu atau punya batu kantong bedu, nah itu juga resiko ya untuk kambuh nyerinya ya, karena kantong bedu itu kan dia akan bereaksi kontraksi ketika masuk lemak. Nah kalau misalnya asupan lemaknya sangat banyak, kemudian dalam kantong empedunya ini ada batu, wah siap-siap deh ya, selama libur lebaran ini ada resiko kolik ya, alias nyeri hebat di perut kanan atas tembus ke belakang karena kambuh ya, nyeri akibat si kantong empedu yang radang atau karena batunya ya. Kemudian penyakit apa lagi ya, tentu sebagai spesialis penyakit dalam saya harus himbau buat mereka yang punya penyakit kronik ya, yang punya diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, sakit jantung, sakit ginjal. Nah ini juga hati-hati ya, kecapean itu beresiko, kurang asupan cairan beresiko, apalagi kalau yang mudik bepergian jauh obatnya nggak ke bawah atau amit-amit insulinnya nggak ke bawah atau tidak disuntikan dengan berbagai alasan gitu ya, dan makannya nggak kekontrol. Hati-hati diet selama lebaran ini, kue-kue manis ya, makanan yang tinggi protein, daging-daging, lemak, kemudian juga yang tinggi garam gitu ya, wah yang enak-enak lah pokoknya ya, itu amit-amit deh tuh ya, pasca lebaran tensi naik nggak kekontrol, gula tinggi nggak kekontrol, nanti malah resiko meningkatkan terjadinya serangan jantung dan juga stroke pasca liburan ya. Itu angkanya biasanya dari tahun ke tahun tuh selalu ada tuh yang datang ke UGD pasca lebaran ngalamin hal-hal tersebut. Jadi waspada ya, tetap konsumsi obatnya, tetap suntik insulinnya bagi yang pakai insulin, dan kontrol makannya dan jangan kurang minum supaya jangan darahnya sampai kental gitu ya. Nah kemudian yang punya asam urat juga hati-hati, dia tinggi protein ya, daging-dagingan itu terutama daging merah, jeroan, seafood, wah itu sumber asam urat yang sangat tinggi ya. Jadi hati-hati asam uratnya juga udah kambuh ya. Makanya harus mawas diri deh sama kondisi penyakit yang dimiliki supaya tidak kambuh dengan berbagai makanan saat lebaran gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin saya mau menghimbau buat yang punya sakit ginjal kronik ya, kalau misalnya kecapean jangan sampai kurang minum, dan juga awasi batasi asupan proteinnya ya, daging-daging merah gitu, itu kan biasanya kalau sudah penyakit ginjal kronik stadium 3 ke atas sebaiknya dibatasi asupan proteinnya supaya tidak makin membebani ginjal, sehingga jangan sampai setelah libur lebaran malah kondisi ginjalnya makin menurun ya. Sekian sedikit himbauan dari saya tidak bermaksud merusak acara liburannya, saya cuma pengen para sobat waras sekalian setelah selesai liburan pun tetap sehat, bisa aktivitas seperti semula, dan ya tetap menikmati libur lebarannya ya. Oke, sampai jumpa lagi, salam sehat, salam waras, bye-bye.